Bapak Ibu, saudara sekalian yang seiman dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, demikianlah Raja Daud. Ia sudah memiliki ekspansi daripada daerah kerajaannya dengan berperang, dan juga rumahnya sudah megah yang dia bangun setelah dia menjadi raja. Tetapi tabut perjanjian masih di tenda-tenda. Kalau dalam bahasa Bataknya diundu-undu. Inilah yang menjadi satu pergumulan. Ayat 14. Sungguh sekalipun dalam kesusahan, inilah yang menjadi satu kesusahan. Inilah yang menjadi kegelisahan daripada Raja Daud. Sekalipun dia telah menaklukkan, memperluas daerah kerajaan, dan dia sudah menjadi raja, dan rumah sudah megah, tapi salah satu pergumulannya, dia melihat bahwa tabut perjanjian masih di tenda-tenda. Belum ada bait suci, belum ada bait Allah. Lalu ia bermimpi. Bapak Ibu yang seiman dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Daud bermimpi untuk membangun bait suci. Dia menyediakan emas begitu banyak, perak, tembaga, bahkan tukang-tukang pemahat batu. Artinya dia menyediakan persediaan untuk membangun bait. Tapi dia tidak terpilih untuk membangun bait suci. Karena apa, Bapak Ibu, saudara sekalian? Nabi Nathan ketika itu menyatakan kepada Daud bahwa dia tidak layak untuk membangun bait suci. Yang layak membangun bait suci adalah Salomo. Karena apa? Karena sudah banyak tumpah darah dibuat oleh Daud. Karena peperangan. Tuhan melihat kejadian. Sejak mulai dari gembala di padang belantara, lalu ia menjadi raja, Tuhan menyertai. Tuhan memberkati. Tuhan senantiasa memberikan kekuatan baginya. Mengalahkan Palestina, kerajaan yang besar. Tapi karena penyertaan Tuhan kepada Daud, dia dapat mengalahkan. Banyak darah yang dia tumpahkan. Lalu Nabi Nathan, kau tidak layak, kau tidak bisa, kau tidak terpilih untuk membangun bait suci. Bapak Ibu yang seiman dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, maka timbul pertanyaan, apakah Daud putus asa? Apakah Daud berhenti untuk menyediakan persediaan untuk membangun bait suci? Dalam firman
berbicara, dia tidak berhenti. Sekalipun dia tidak terpilih untuk membangun baik, karena banyak penumpang. Dia menyediakan hal-hal yang emas, perak, tembaga, batu untuk dipakai kain dan riba. Bahkan dia mengarahkan kepada pembesar-pembesar yang ada di Israel. Dia tahu bahwa anaknya Salomo yang masih muda. Dia berkata kepada pembesar-pembesar yang ada di Israel, tolonglah dalam membangun bait suci. Tolonglah Salomo, bantulah Salomo, bersama-sama dengan Salomo untuk membangun bait suci. Bapak Ibu yang beriman dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di samping menyediakan bahan-bahan membangun bait, dia mengorganisir, mengarahkan seluruh pembesar-pembesar pada mimpinya, dia tidak terpilih mencari yang membangun baik. Namun demikian dia mengarahkan semua agar tidak terjadi perpecahan. Bapak Ibu, apa yang kita lihat melalui firman, perhatian dari saksi. Di sana sini ada yang terpilih. Itu semuanya adalah berkat doa yang kita sampaikan kepada Tuhan. Siapa terpilih? Mari kita doa. Minggu ini adalah minggu hukum. Mataku tetap mengarah. Minggu hukum yang artinya mataku tetap mengarah. Lalu mengambil tema, mengarahkan hati dan jiwa untuk mencari Tuhan. Mencari Tuhan dengan segenap hati, dengan sepenuh hati. Daud tidak berhenti walaupun dia tidak terpilih, dia tetap menyediakan, berkorban. Menghimpun seluruh pembesar-pembesar. Tapi yang utama Bapak Ibu sekalian, di ayat 16, emas, perak, tembaga, dan besi yang tidak terhitung banyaknya. Yang penting di sini, mulailah bekerja, Tuhan kiranya menyertai engkau. Inilah satu hal. Spiritualitas daripada anaknya Salomo dia bekali. Mulailah bekerja, jangan tunggu sampai esok. Hai Salomo, kira-kira demikian. Hai semua bangsa bersama-sama membangun bait suci. Tuhan menyertai engkau. Ketika Tuhan menyertai engkau, Daud mengatakan kepada Salomo. Ketika firman Tuhan mengatakan, mulailah bekerja, Tuhan menyertai kita, Tuhan menyertai kamu. Itu berarti walking with Jesus, berjalan bersama Yesus. Berjalan bersama Yesus mengarahkan hati, jiwa, roh.
dengan segenap hati. Lalu Tuhan kiranya menyertai Bapak Ibu yang siman dalam nama Tuhan Yesus. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat. Berkat penyertaan Tuhan kita boleh memperoleh apa yang diberikan Tuhan sesuai dengan waktu yang diberikan. Apa yang mau dikatakan dalam hal ini? Karakteristik kita sempurna diasih all biroha di Tuhan. Tapi berikan waktu Allah, berikan waktu seperti kita yang punya Android. Kita terus bermain Android maka bisa lowet baterai. Kalau sudah lowet, kasih waktu untuk tidak dinonaktifkan lalu kita copot. Bapak Ibu yang siman dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mulailah bekerja. Tuhan kiranya menyertai. Di samping penyediaan daripada bahan-bahan yang mau dikerjakan di bait suci, mengorganisir daripada pekerja-pekerja yang paling utama ditekankan kepada Raja Salomo. Mulailah kini dan mulailah bekerja. Kalau dalam sekolah, kalau sudah mempelajari itu, maka praktek. Kalau sudah mendengarkan firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan menghayati serta melakukannya dalam kehidupan dengan fokus, dengan segenap. Bapak Ibu yang siman dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ayat 19 dikatakan, maka sekarang arahkanlah hati dan jiwamu untuk mencari Allah. Mulailah mendirikan tempat Allah supaya tahu perjanjian Tuhan dan perkataan kudus Allah dapat dibawa masuk ke dalam rumah yang didirikan bagi nama. Setelah spiritualitas daripada Salomo diarahkan, maka mulailah bekerja. Arah orang lalu berdoa sambil bekerja. Orang yang penting dalam kehidupan kita. Tapi yang lebih penting lagi, spiritual. Arahkanlah. Sekarang ini dan di sini arahkanlah hati dan jiwamu untuk mencari. Bapak Ibu yang siman dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, banyak permasalahan-permasalahan yang kita silih berganti selama kita. Tapi melalui firman ini kita tidak terbawa arus oleh permasalahan, tapi mulai fokus mengalihkan permasalahan kita, pergumulan kita yang ada di diri kepada Allah. Saya ada dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditampakkan kepada mencari Tuhan, membuat seluruh usaha berhasil.
Amin.